yang dikatakan bahwasanya sebaik-baik manusia yang paling sempurna, paling kuat imannya adalah manusia yang ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Di zaman yang saat itu baru dikenal Islam, baru dibawa agama Islam, yang mereka menyembah berhala-berhala, tentunya akan berat untuk beriman kepada manusia yang membawa agama yang baru, membawa agama yang berbeda dengan nenek moyang mereka, orang tua mereka, dan itu butuh keimanan yang kuat dan butuhnya hidayat yang khusus daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Basri, semoga beliau dan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berkata, aku telah mendapatkan 70 orang dari sahabat-sahabat Nabi yang ikut peperangan Badar. Semoga mereka semua diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang andai kata mereka melihat kalian di zaman beliau, melihat kalian orang-orang yang hidup di zaman Imam Hasan Al-Basri, maka mereka akan mengatakan bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang gila. Dan andai kata mereka, sahabat-sahabat Nabi, melihat apa yang dilakukan manusia di zaman sekarang, maka mereka akan mengatakan bahwasanya mereka orang-orang yang tidak beriman dengan hari hisab, dengan hari kiamat, atau mereka tidak mendapatkan bagian daripada kebahagiaan di akhirat. Wa kana ahaduhum la yakhruju min baitihi illa lil wudu' wa salatil jamaah fil masjid. Karena mereka tidak keluar dari rumahnya kecuali untuk wudhu dan salat jamaah di masjid. Wa kana al-Mughirah rahimahullahu ta'ala yaqul, ramaktu Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala laylatan fatawadda'a ba'da al-isya thumma qama yurid an yusalli faqabadha ala lihyatihi wa sara yabki wa yatadarra'u ila al-fajr wa lam yaqdir yarka'u syai'an. Mughirah, semoga beliau dirahmati oleh Allah, beliau berkata bahwasanya aku memperhatikan Malik bin Dinar, semoga beliau dan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu malam, maka aku melihatnya beliau berwuduk setelah Isya, dan kemudian beliau berdiri untuk sholat, dan kemudian beliau menggenggam jenggotnya dan kemudian menangis dan berdoa sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai fajar, dan tidak mampu untuk rukuk sedikit pun, untuk sholat sedikit pun. Di sini pertama apa yang disampaikan tentang Imam Hasan Al-Basri, yang mana beliau tadi mengatakan bahwasanya aku mendapatkan 70 orang daripada ahli Badar, yakni orang-orang yang menghadiri perang Badar, yang tidak lain berarti mereka adalah sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. 313 atau 314 orang yang hadir di dalam peperangan Badar memiliki keistimewaan lebih dibanding sahabat-sahabat yang lain,
yang tidak ikut perang dalam peperangan Badar. Dan ini Imam Hasan Basri mendapatkan 70 orang. Artinya bertemu dengan mereka. Bukan hanya dengan sahabat biasa, tapi 70 orang yang hadir perang Badar. Dan berarti ini menunjukkan bahwasanya Imam Hasan Al-Basri adalah seorang tabi'in yang bertemu dengan sahabat Nabi, bahkan min afdal at-tabi'in, termasuk yang paling utama, yang paling afdal di antara tabi'in yang lain. Beliau sejajar dengan Imam Hasan Al-Basri, beliau dengan Imam Uwais Al-Qarani, begitu juga dengan Sa'id bin Musayyib, begitu juga dengan Imam Ali Zainal Abidin. Maka 4 orang ini afdalu tabi'in. Dan beliau Imam Hasan Al-Basri jadi mendapatkan banyak daripada sahabat Nabi yang lain yang tidak ikut peperangan Badar. Termasuk beliau mendapatkan istri daripada istri-istri Nabi SAW. Dan terlebih khususnya dengan Sayyidah Ummi Salamah, yang tidak lain beliau adalah tuan daripada ibunya Imam Hasan Al-Basri. Karena ibu daripada Imam Hasan Basri adalah seorang budak. Seorang budak ibunya, tapi Imam Hasan Basri menjadi imam di zamannya. Menjadi afdal tabi'in di zamannya. Dan ini tidak menghalangi untuk seseorang sukses. Siapapun ibunya, siapapun ayahnya, serendah-rendah apapun daripada profesi, kedudukan orang tuanya, maka tidak menghalangi anaknya akan sukses tinggi, akan mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Walaupun seseorang adalah anak mungkin tukang becak, anak mungkin hanya jual sayur di pasar, anak mungkin tidak ada pekerjaan, hanya pengangguran dan seterusnya. Tapi untuk mendapatkan pendidikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka tidak diharuskan punya orang tua yang mulia. Ya, termasuk diantaranya adalah Imam Hasan Al-Basri. Ibunya seorang budak tapi menjadi imam di zamannya dan disegani di zamannya. Dan di sini beliau mengatakan bahwasanya andai kata mereka sahabat-sahabat Nabi itu kalau melihat orang-orang atau manusia di zaman sekarang, mungkin, dan mereka akan mengatakan, bukan mungkin, tapi mereka akan mengatakan bahwasanya manusia itu sudah menjadi gila. Jadi artinya berubah zaman Nabi dengan zaman setelah Nabi. Zaman Nabi yang luar biasa, bagaimana keimanan mereka yang begitu kuat dengan Allah Subhanahu wa taala, kegigihan mereka dalam meneladani dan mengikuti perintah Nabi Muhammad SAW, dalam kecintaan mereka kepada Nabi SAW, dalam mengamalkan sunnah-sunnah Nabi dan seterusnya. Mereka orang-orang yang istimewa. Dan sahabat Nabi tidak bisa keunggulannya untuk disaingi oleh siapapun yang bukan sahabat Nabi. Sebanyak-banyak orang yang ibadah di muka bumi ini tidak akan mendapatkan kedudukan yang didapatkan oleh sahabat Nabi SAW. Apalagi kalau amal ibadahnya tidak seperti sahabat Nabi. Apalagi imannya bukan seperti iman daripada sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang dikatakan bahwasanya sebaik-baik manusia yang paling sempurna, paling kuat imannya adalah manusia yang ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Di zaman yang saat itu baru dikenal Islam, baru dibawa agama Islam, yang mereka menyembah berhala-berhala, tentunya akan berat untuk beriman kepada manusia yang membawa agama yang baru,
membawa agama yang berbeda dengan nenek moyang mereka, orang tua mereka, dan itu butuh keimanan yang kuat dan butuhnya hidayat yang khusus daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di saat itu bukan hanya mereka beriman, tapi iman mereka luar biasa. Iman mereka tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Oleh karena itu mereka menjadi manusia yang tidak bisa ditandingi keunggulan mereka oleh siapapun yang bukan sahabat Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abdullah bin Mubarak radhiyallahu ta'ala anhu, beliau ditanya tentang keunggulan dan kedudukan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz dibandingkan dengan keunggulan dan kedudukan Sayyidina Muawiyah sahabat Nabi. Maka Sayyidina Abdullah bin Mubarak mengatakan bahwasanya debu yang ada di hidung daripada kudanya Imam Muawiyah, debu yang ada di hidung kudanya Muawiyah lebih afdal daripada Muawiyah sekian kali. Itu baru debunya, belum kudanya, belum Muawiyahnya. Nggak bisa dibandingkan dengan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz sekalipun, yang sudah jelas siapa itu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, apalagi yang bukan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Oleh karena itu jangan sampai ada di hati kita rasa su'dhan, apalagi rasa benci kepada salah satu daripada sahabat Nabi. Semuanya mereka adalah orang-orang yang mulia, yang dididik langsung oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka hidup di depan Nabi Muhammad, mereka hadir majlis Nabi Muhammad, mereka berperang, berjihad dengan Nabi Muhammad, mereka sholat berjamaah di belakang Nabi Muhammad, mereka memandang wajah Nabi Muhammad, mereka bercanda dengan Nabi Muhammad, mereka langsung menerima wahyu dari Nabi SAW. Maka kalau sahabat Nabi gagal, maka yang gagal yang mendidik, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi tidak gagal dalam mendidik sahabat-sahabatnya. Maka semua sahabat Nabi orang-orang yang mulia, orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi. Ya, dan apa yang terjadi kalau memang ada yang terjadi perselisihan di antara sahabat dengan sahabat yang lain, itu bukan urusan kita. Jangan pernah kita mengurus, jangan kita pernah mendalami apa yang terjadi di antara sahabat dengan sahabat yang lain. Antara Imam Ali dengan Sayyidina Aisyah, atau dengan Sayyidina Utsman dengan sahabat yang lain. Itu bukan urusan. Ya, lebih baik jangan mendalaminya. Dikhawatirkan akan menimbulkan di dalam hati kita rasa tidak suka kepada satu sahabat daripada sahabat Nabi Muhammad SAW, dan itu na'udzubillah, dan itu madarat. Nah, kita harus meyakini semua sahabat Nabi mulia dan semoga dan mereka semuanya diridhai oleh Allah. Radhiyallahu ta'ala anhum wa radu an. Mereka diridhai oleh Allah dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung dalam nas Al-Quran disebutkan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beruntunglah Imam Hasan Al-Basri yang mendapatkan sahabat-sahabat Nabi SAW yang istimewa. Ya, andai kata kita mendapatkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, ini anugerah yang luar biasa. Ini sesuatu yang ya, kita hanya bercita-cita. Tapi ya, yang terpenting daripada itu, kita tidak mendapatkan zaman mereka, kita tidak bertemu dengan mereka, kita tidak memandang wajah mereka. Tapi jangan sampai kita juga kehilangan cinta kepada mereka. Nah, hadirkan di dalam hati kita cinta kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Ta'alluq dengan mereka, ta'alluq dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan semua sahabat Nabi. Ta'alluq dengan mereka, berusaha untuk meneladani mereka, berusaha untuk kita juga tidak keluar daripada jalur mereka. Tidak usah kita ikuti hawa nafsu kita. Ya, hawa nafsu akan menjauhkan kita dari Allah, menjauhkan kita dari Nabi, menjauhkan kita dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Kalian di pondok ya juga demikian. Diajarkan Al-Quran, diajarkan Al-Hadis, diajarkan ilmu agama. Tujuannya tidak lain untuk berada di jalur mereka.
di jalur Nabi Muhammad, yang tentunya itulah juga jalur sahabat Nabi, jalur tabi'in, tabi'in, dan terus sampai kepada guru-guru kita. Maka ikuti dan teladani guru-guru kita. Bagaimana akhlak guru-guru kita, bagaimana tawadhu guru-guru mereka, bagaimana khasyahnya guru-guru mereka, bagaimana mengamalkan sunnah daripada guru-guru mereka, bagaimana mereka menghormati orang yang lain, menyayangi orang yang lain. Ya, belajar ketika kita masih di pondok, sehingga kalian keluar dari pesantren dalam keadaan semuanya sukses, semuanya jadi pecinta-pecinta Nabi Muhammad SAW, dan orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, insyaallah. Jadi di sini bagaimana Imam Hasan Basri melihat perubahan yang sangat besar. Sampai-sampai andai kata sahabat Nabi melihat manusia di zaman beliau ini, mereka akan mengatakan, oh ini orang-orang yang gila. Kalau itu di zamannya Imam Hasan Basri, bagaimana di zaman kita sekarang? Kita bayangkan. Bagaimana kalau Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali melihat apa yang dilakukan manusia di zaman sekarang, yang sudah hilang akhlaknya, jauh dari Allah, haflah dan haflah. Tidak ada iman di dalam hati. Hanya mereka mengikuti hawa nafsu untuk bersenang-senang dengan kemaksiatannya. Bersenang-senang dengan anggota badannya. Nafsu yang terus tanpa berhenti. Dan ini kalau dilihat oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, nak tahu akan mengatakan apa sahabat Nabi SAW. Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala di zaman beliau 500 Hijriyah, beliau mengatakan qad amal fisik al-ibad wal bilad. Kefasikan di zaman beliau sudah menyebar di mana-mana, di semua tempat, di semua kota, bahkan juga menyebar kepada manusia-manusia, baik yang jabatannya begini, jabatannya begitu, yang pekerjaan begini, menyebar kefasikan. Ini di zaman Imam Ghazali. Dan bagaimana di zaman kita? Ya, oleh karena itu tidak heran Nabi SAW menjanjikan orang yang istiqomah di akhir zaman dengan pahala yang besar. Al-mustaqim ala dinih lahu ajrin 50 sahabiyan, 50 rajulan minkum. Yang istiqamah menjalankan syariat di akhir zaman akan mendapatkan pahala 50 sahabat. Pahalanya 50 sahabat Nabi. Tentunya bukan mendapatkan kedudukan sahabat sebagaimana kita katakan, tapi akan mendapatkan pahala yang tinggi daripada 50 sahabat Nabi. Tapi itu tidak mudah. Berat zaman sekarang. Teknologi menyebar, kemaksiatan menyebar. Ya, kemaksiatan bahkan masuk ke rumah-rumah kita. Na'udzubillah, semoga tidak masuk ke pesantren. Semoga tidak masuk ke pesantren dan semoga tidak ada di pesantren kemaksiatan, insyaallah. Dan kemaksiatan ini yang membuat ya, hati daripada Nabi Muhammad SAW menangis. Harus yakini, dan Allah mengatakan, dan Allah berfirman, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Perbuatlah, katanya Allah, apa yang ingin kalian perbuat, lakukan apa yang ingin kalian lakukan. Tapi ingat, Allah akan melihat apa yang kalian perbuat. Wa rasuluhu, dan juga rasulnya. Bukan hanya disampaikan, tapi Rasul melihat kepada kita. Kalau kita aja yang merasa ingin berjumpa dengan Nabi, ingin berkumpul dengan Nabi, ingin memandang wajah Nabi, ingin melihat Nabi, walaupun hanya dalam mimpi. Tapi coba kita bayangkan, andai kata benar-benar Nabi itu datang kepada kita, kumpul dengan kita, apa siap dengan keadaan kita sekarang ini? Nabi tahu segalanya. Kalau orang wali tahu apa yang ada di hati kita, apalagi Nabi. Nabi tahu apa yang di hati kita. Tapi Nabi juga tahu apa yang kita perbuat. Nabi tahu apa yang ada di HP kita. Nabi tahu apa yang ada di komputer kita.
Nabi tahu apa yang ada di rumah kita. Kalau Nabi ketemu dengan kita dalam keadaan kita seperti ini, maka bagaimana perasaan Nabi? Akan menangis Nabi, akan menjerit hati Nabi, akan tersiksa hati Nabi SAW. Dan ini kita ingin berjumpa dengan Nabi dalam keadaan seperti ini. Imam Hasan Al-Basri, yang beliau barusan kita sebut namanya, beliau mengatakan, andai kata aku punya andil, walaupun sekecil-kecilnya dalam terbunuhnya Sayyidina Husain cucu Nabi, maka demi Allah aku tidak mengharap untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa aku tidak ingin membuat sedih hati Nabi? Kalau aku punya andil walaupun kecil dalam terbunuhnya cucu beliau, aku masuk surga, ketemu Nabi, Nabi melihat, oh ini yang punya andil juga dalam terbunuhnya cucuku. Bagaimana kesedihan Nabi saat itu? Kalau ini hanya seperti itu, bagaimana yang lebih daripada itu? Oleh karena itu, ya, bersihkan terlebih dahulu hati kita. Jangan ada hasud, jangan ada dendam, jangan ada marah kepada yang lain, jangan ada kita buruk sangka kepada yang lain. Apalagi na'udzubillah, su'udzon kepada guru kita, su'udzon kepada ulama, su'udzon kepada aulia. Bersihkan. Ya, apa yang di dalam hati kita daripada kesombongan. Kita merasa lebih baik daripada yang lain. Kita merasa lebih mulia daripada yang lain. Dalam masjid kita punya perasaan, ana lebih mulia dari fulan. Walaupun mungkin sama fulan yang ini mereka lebih mulia, tapi sekian banyak ana lebih mulia dari mereka. Apa ini yang namanya tawadhu? Bukan tawadhu itu. Tidaklah dikatakan tawadhu kecuali merasakan dirinya yang paling rendah di dalam majelis. Baru dia tawadhu. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, beliau sebelum mengajar dan beliau sebelum berpidato, sebelum ceramah, beliau menghadirkan di dalam hati beliau bahwasanya beliau adalah orang yang paling rendah di majlis. Ini Imamul Haddad. Dan memang seperti itu keadaan orang-orang yang bertambah tinggi derajatnya di sisi Allah. Bertambah tinggi kedudukannya di sisi Allah, maka akan bertambah ketawaduannya. Kalau kita tidak bertambah ketawaduannya, malah bertambah kesombongannya, berarti kita tidak bertambah tinggi dari Allah. Tidak bertambah tinggi kedudukan kita di sisi Allah, bahkan bertambah jauh. Dan Rasulullah SAW sudah bersabda, man isdada ilman wa lam yasdad hudan, lam yasdad minallah illa bodah. Bertambah ilmunya, tidak bertambah hidayatnya, tidak bertambah kecuali tambah jauh. Dari siapa? Dari Allah. Kita dulu ibtidaiyah, kelas 1, kelas 2, naik kelas 3, kelas 4, sanawi, aliyah. Dari naik kelas ke naik kelas lagi, apa bertambah takwa kita kepada Allah? Apa bertambah rasa takut kita kepada Allah? Atau sebaliknya kita tambah naik kelas, tambah tinggi kelasnya, tambah berani maksiat? Kita tambah naik kelasnya, tambah kotor hati kita. Tambah naik kelas kita, tambah naik kelas kita. Tanpa kita mukhalafah, tidak punya akhlak sama sekali. Ini ilmu yang kita cari. Ilmu yang kita harapkan. Ini ilmu yang kita andalkan untuk kita bahagia di akhirat. Kalla. Bukan. Ilmu tidak ada kemuliaannya. Ilmu tidak akan ada kedudukannya kalau tanpa dibarengi dengan khasyah, dengan rasa takut, rasa takwa, rasa tawadhu. Akhlak dibarengi dengan akhlak, dibarengi dengan adab. Kalau dibarengi dengan itu baru ilmu yang mulia. Orang yang punya ilmu seluas apapun tidak akan ada kemuliaannya kalau tidak ada amalnya. Tidak ada kemuliaannya kalau tidak ada khasyahnya kepada Allah. Makanya dikatakan innama yahsallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya ulama yang sebenarnya itu yang takut sama Allah Subhanahu wa taala. Ulama tidak takut sama Allah bukan ulama, walaupun punya ilmu. Maka berusaha kita mengamalkan ilmu. Jadikan pikiran kita di pondok ini lebih kepada mengamalkan ilmu daripada memperbanyak ilmu. Jangan kita mengatakan di dalam diri kita, ana sudah belajar kitab apa, sudah berapa kali hatam kitab.
Ana sudah kelas berapa, ana sudah berapa tahun di pondok ini. Tapi jadikan pikiran kita di dalam diri kita, ana seberapa takwa kepada Allah, seberapa takut kepada Allah, sebanyak apa akhlak ana, seindah apa akhlak ana, bagaimana adab ana, bagaimana bersihnya hati ana. Jadi kepikiran kita yang utama itu daripada belajar. Tidak penting kita naik kelas, tidak penting bahkan ranking 1. Kalau kita tidak ada khasyah kepada Allah, tidak ada adab, tidak ada akhlak, bahkan dengan guru kita pun juga tidak berakhlak. Bagaimana dengan orang lain? Bagaimana kita keluar dari pesantren dalam keadaan seperti ini? Seperti serigala kita di luar pesantren. Mungkin di luar ketika kita liburan kita akan menjadi serigala yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan kita di pondok hanya takwa karena guru kita. Seakan-akan kita di pondok kita tidak maksiat karena aturan aja, karena tidak ada kesempatan aja. Sekali ada kesempatan, seperti serigala. Kalian ini melakukan ini untuk manusia apa untuk Allah? Kalian takwa untuk manusia apa untuk Allah? Apa kalian lebih takut dan lebih segan kepada manusia daripada Allah Subhanahu wa taala? Ittaqullaha haitsuma kuntum. Ittaqillaha haitsuma kuntum. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Takwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Dan ini kita terapkan dimanapun. Mau di pondok, mau di rumah, mau di kamar mandi, mau di tempat yang tidak ada orang, mau di keramaian. Jangan berubah akhlak kita. Jangan berubah khasyah kita. Jangan berubah takwa kita kepada Allah. Dengan ini, tidak usah kalian banyak-banyak menghafal. Tidak usah kalian banyak-banyak mutola'ah. Penting takwa, khasyah, akhlak, adab, bersih hati. Itu yang membuat kalian sukses. Itu yang membuat kalian dekat dengan guru kalian. Guru kalian tidak mengharap kalian ilmunya banyak. Yang didambakan oleh guru kalian, kalian punya khasyah dan akhlak yang mulia. Itu yang diharapkan oleh guru-guru kalian. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah hidayat, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia, didekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, didekatkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dekat dengan guru-guru kita, aulia Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita kumpul dengan mereka dan kumpul dengan mereka di dunia, di barzah, di akhirat insyaallah, dan semoga kita diberikan istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada kemaksiatan, dijauhkan dari kemungkaran, dijauhkan daripada keburukan dalam akhlak dan adab, dan dijauhkan daripada segala fitnah dan segala musibah duniawiyah wal ukhrawiyah. Semoga kita semuanya sehat zahiran wa batinan, dan dalam keadaan kita selalu semangat untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga menjadi orang-orang yang dekat dengan beliau dan dekat dengan syafaat beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita bertemu dengan Nabi Muhammad di Telaga Kausar, meminum air Telaga Kausar dari tangan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meminum telaga air Kausar dari tangan mulia Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad senyum kepada kita dalam keadaan Nabi Muhammad ridha kepada kita, dan kemudian menuntun kita untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyat wa likunniya salihah jami'ah syamilah li khairi dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.